Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini atau tanggal 9 Januari ini, gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta pembaptisan Tuhan adalah rahmat bagi kita, karena rahmat itu dikaruniakan melalui putranya yang tunggal. Hari ini, gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta pembaptisan Tuhan adalah rahmat bagi kita, karena rahmat itu kasih karunia. Pada minggu ini atau tanggal hari ini, gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta pembaptisan Tuhan adalah rahmat bagi kita, karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan merupakan suatu syukur atas kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita tahu bahwa syukur itu telah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Yesaya, di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu pada bacaan Yesaya ini mengingatkan manusia bahwa pertobatan merupakan suatu rahmat karya agung Allah kepada umat manusia. Maka Yesaya mengingatkan seluruh umat manusia, terutama bangsa Israel, untuk selalu tunduk dan setia dan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan terdengarlah suatu suara, hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kekuasaan Tuhan adalah karya agung. Kekuasaan Tuhan adalah firman dan sabdanya, dan kekuatan Tuhan adalah suatu nubuat yang diberikan kepada umat manusia untuk tunduk dan setia kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman dan sabdanya. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia mengembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesaya menyampaikan ini sebagai suatu peristiwa sukacita kepada umat Israel, dan ini diwartakan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkannya putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesta pembaptisan Tuhan merupakan suatu rahmat yang maha mulia. Pesta ini merupakan suatu bentuk cinta kasih Allah
bagaimana rahmat pembaptisan merupakan suatu karya agung bagi kita umat manusia, maka kita diberikan karunia untuk menjadi putra-putri Allah, menjadi ciptaan baru, menjadi kenisah Roh Kudus, menjadi murid-murid Kristus dan memperoleh karunia keselamatan. Pembaptisan merupakan suatu tanda menjawab cinta kasih Allah, dan pembaptisan adalah rahmat orang yang yakin akan kebenaran firman dan sabda Tuhan dan setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Pembaptisan merupakan suatu sakramen tanda rahmat ilahi, di mana pembaptisan merupakan suatu bentuk bagaimana kita menyerahkan diri kita total kepada Allah untuk menjadi ciptaan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Ini suatu makna yang harus kita laksanakan dalam pesta pembaptisan. Tuhan ini mengingatkan bahwa pembaptisan kita merupakan pembaptisan dari Tuhan sendiri. Tuhanlah yang membaptis kita melalui perantaraan orang-orang, yaitu imam-imam kita, yaitu para pastor dan juga uskup. Pembaptisan merupakan rahmat yang terbesar dalam hidup manusia, karena merupakan suatu tanda materai kekal abadi dan selamanya. Kita bergabung menjadi milik Tuhan karena kita berasal dari Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kita diciptakan oleh Tuhan. Maka rahmat pembaptisan merupakan suatu karunia hidup baru yang merupakan wajib diberikan kepada kita, dan kita mesti menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel, Engkau membentangkan langit laksana tenda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah memberikan rahmat kepada kita sebagai suatu tanda karunia, dan itu merupakan suatu karya agung yang terbesar bagi hidup manusia. Bagaimana manusia menerima pemberian Allah itu dengan sukacita. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang, angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembaptisan bukan hanya merupakan suatu tanda, tetapi pembaptisan merupakan suatu ikatan yang sangat suci, sangat agung, dan sangat kuat. Karena pembaptisan merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada umat manusia, agar umat manusia menjawab cinta Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semua kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang yang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pembaptisan merupakan karya agung ciptaan Tuhan. Pembaptisan berasal atau berawal dari firman dan sabda Tuhan. Dan kita bisa baca di kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pembaptisan merupakan rahmat yang diberikan kepada semesta alam ini, tetapi teristimewa manusia diberikan rahmat penebusan, karena pembaptisan merupakan suatu ikatan yang kuat. Cinta Allah kepada umat manusia, manusia diselamatkan oleh Allah karena karya agung Allah. Maka dengan rahmat pembaptisan kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak hanya membaptis dengan air saja, tetapi membaptis kita dengan roh, darah, dan air. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Rahmat pembaptisan merupakan suatu tanda karunia dari Allah sebagai cinta kasih Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dan umat manusia menjawab rahmat pembaptisan itu dengan menerima baptisan. Pembaptisan Tuhan berarti memaknai hidup kita berasal dari Tuhan,
dan kita akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan melalui perantaraan Yesus Kristus kita bisa sampai ke hadapan Tuhan, ke hadapan Allah Bapa di surga. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta kembali dan engkau membaharui muka bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pembaptisan menjadikan kita putra-putri Allah, murid-murid Kristus, Kenisa Roh Kudus, ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Artinya kita bukan lagi manusia kedagingan, tetapi kita adalah manusia rohani yang telah diselamatkan oleh Allah karena kita menjawab cinta Allah. Allah berkehendak menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka Allah bersabda melalui Yesus Kristus, baptislah seluruh umat manusia, segala makhluk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini menyatakan suatu kemuliaan Tuhan bahwa seluruh alam semesta ini berasal dari Allah, berasal dari Yesus, berasal dari Roh Kudus. Dan ini merupakan suatu rahmat yang luar biasa. Allah Tritunggal Maha Kudus menyelamatkan umat manusia dengan menjadi manusia, Dialah Yesus Kristus. Pesta pembaptisan Tuhan merupakan suatu tanda bahwa kita tahu bahwa karya agung Allah bekerja kepada umat manusia. Dan ini merupakan suatu tanda bahwa Allah mencintai umat manusia. Kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesaksian Rasul Paulus yang disampaikan melalui suratnya kepada Titus ini merupakan suatu karunia yang luar biasa, di mana saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Nyata kasih karunia Allah itu Dialah Yesus Kristus, kasih yang sempurna. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, itulah kehendak Allah yang diinginkan oleh kita, agar kita melawan kehendak-kehendak duniawi, kehendak iblis, dan kehendak hawa nafsu, agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti saya nyatakan sebelumnya bahwa pembaptisan adalah suatu karya agung Allah, karya suci Allah, rahmat Allah, dan karya ini merupakan suatu rahmat pengudusan bagi kita yang menerimanya. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena umatnya, berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jelaslah bahwa pembaptisan merupakan karya agung Allah, dan kerahiman Allah dan kasih Allah menyelamatkan kita. Dan melalui perantaraan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, rahmat kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita melalui rahmat pembaptisan itu. Maka kita harus bersyukur pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Dan ini merupakan suatu tanda yang luar biasa. Kita bisa baca juga di Kisah Para Rasul, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel,
yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu berjalan mengelilingi sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan rahmat pembaptisan kita dibebaskan dari belenggu dunia, dari kekuasaan iblis, dan dari belenggu hawa nafsu. Maka kita menjadi pribadi, menjadi putra-putri Allah, murid-murid Kristus, kenisah Roh Kudus ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan yang merupakan suatu rahmat karya agung cinta kasih Allah kepada umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami pesta pembaptisan Tuhan sebagai suatu tanda rahmat, karena Yesuslah yang memohonkan rahmat pembaptisan itu untuk umat manusia, dan dia mencontohkan dirinya sehingga dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah putra Allah, dan dia adalah Allah, dan dialah Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau, Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidup